saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Hari ini pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah. Kami yakin dan percaya saudara saat ini hidup dalam kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Hari ini hari pembebasan. Haleluya. Biarlah setiap hati kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory. Amin. Roh-Mu yang mengalir dalamku.
kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau penuhi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan Kau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan boleh menjadikan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya oleh karena pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan, saudara hari ini dalam keadaan baik, tidak kekurangan satu apapun. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita memperingati, kita merayakan hari Pentakosta. Saudara, ini adalah satu sejarah, satu momen yang tidak bisa dilupakan oleh gereja Tuhan di sepanjang abad. Selain itu, selain hari Pentakosta, hari ini kita juga merayakan hari kelahiran gereja di muka bumi ini. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara semuanya yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Persiapkan Alkitab saudara dan buka Alkitab saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saya ulangi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita lanjutkan lagi di dalam ayat yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu saudara-saudara, setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya mentaati apa yang difirmankan oleh Yesus. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem setelah kenaikannya ke surga, sebab Tuhan akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Dan ketika Yesus naik ke surga, sekali lagi mereka mentaati apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu itu rasul-rasul bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya tetap ada di Yerusalem
Kudus. Dan ketika saatnya tiba, saudara, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, maka Roh Kudus turun dan memenuhi mereka, dan mereka menerima atau berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Saudara-saudara, dan firman Tuhan ternyata memang benar digenapi dengan datangnya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Kitab Yoel juga digenapi, saudara, bahwa pada akhir zaman di dalam kitab Yoel pasal yang kedua itu dikatakan, saudara nanti bisa baca di rumah saudara, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29, bahwa pada akhir zaman, saudara, Allah akan mencurahkan rohnya, Allah akan mencurahkan kuasa Roh Kudusnya kepada semua orang, dan itu digenapi oleh Tuhan sejak hari Pentakosta. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan di dalam firman Tuhan ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, orang-orang Yahudi yang tersebar di segala tempat pada waktu itu mereka sedang berkumpul di Yerusalem, mereka tercengang-cengang, mereka heran. Karena apa? Karena rasul-rasul dan orang-orang percaya berkata-kata dengan bahasa
pribadi yang maha hadir. Saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi yang suci, yang kudus, dan juga yang lembut. Saudara-saudara, ini luar biasa, saudara-saudara. Dan tahukah saudara bahwa Roh Kudus yang hebat, Roh Kudus yang menciptakan juga alam semesta dan segala sesuatu, Roh Kudus yang maha hadir, Roh Kudus yang maha kuasa itu, di dalam firman Tuhan itu dikatakan Dia ada di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara, di dalam kitab Injil Yohanes. Ini luar biasa, saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, luar biasa. Pribadi yang hebat, pribadi yang dahsyat itu, firman Tuhan mengatakan Dia menyertai kamu selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan juga Dia diam di dalam hidupmu. Yang dimaksud diam di sini bukan pasif, tetapi firman Tuhan mengatakan Dia tinggal di dalam hidup orang percaya. Dia tinggal, Dia berkemah, Dia berada, saudara-saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya. Wow, luar biasa. Ketika saya merenungkan ini dahsyat di dalam hidup kita, saudara, sekali lagi saya mau katakan ada pribadi yang maha kuasa, maha segala-galanya, maha hadir, maha kudus, saudara-saudara. Ini luar biasa. Dikatakan Dia tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Dia adalah Roh Kudus itu. Firman Tuhan mengatakan tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Seringkali saya mengatakan kepada jemaat Tuhan bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Itu berarti keberadaan Roh Kudus yang maha kuasa, yang dahsyat itu, saudara-saudara, itu jauh lebih dekat dari orang yang paling dekat dengan saudara. Keberadaan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya itu bahkan jauh lebih dekat daripada pakaian yang melekat di tubuh saudara dan saya. Bahkan oleh karena Roh Kudus ini tinggal di dalam hidup kita, Roh Kudus ini bisa jauh lebih memahami hidup saudara dan saya, jauh melampaui orang yang paling dekat dengan saudara, yang saudara pikir dia dapat memahami kehidupan saudara dan saya. Ini luar biasa, saudara. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah Roh Kudus yang dahsyat itu hanya tinggal di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, orang-orang yang mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Hanya kepada orang-orang seperti inilah maka Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, luar biasa. Ketika saya merenungkan ini, saudara, saya merasa dikuatkan, saya merasa dihimpun.
kehidupan saudara masing-masing. Lalu saudara, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Ini penting, ya. Tadi saya mengatakan kepada saudara, Roh Kudus tidak pasif ada di dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi dia aktif melakukan sesuatu bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Kita membaca ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8. Mulai demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, siapa ini? Roh Kudus, saudara. Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara-saudaraku, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya, ya, ada banyak hal sebenarnya, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama yaitu menginsyafkan dunia akan dosa. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ini menginsyafkan itu ada 3 yang diinsyafkan. Insyaf akan dosa, insyaf akan kebenaran, dan insyaf akan penghakiman. Saudara, apa yang dimaksud tentang menginsyafkan akan dosa? Saudara-saudara, insyaf di sini itu kalau boleh saya gambarkan seperti membawa seseorang dari tempat gelap ke tempat yang terang, sehingga seseorang itu tahu apakah dia bersih atau kotor. Sebagai ilustrasinya seperti ini, saudara. Satu saat ada seorang ibu akan mengikuti doa malam, ya. Dia akan pergi ke gereja untuk mengikuti doa malam. Tetapi ketika dia bersiap-siap di rumah, dia mau pakai bedak, dia mau pakai pensil alis, saudara. Tiba-tiba lampu mati, saudara-saudara. Ketika lampu mati, dia tetap berbedak, gitu ya. Dia tetap pakai alisnya. Kemudian dia berangkat karena dia merasa dia sudah biasa pakai bedak, pakai alis gitu. Dengan pedenya kemudian dia berangkat ke gereja. Setelah sampai di gereja, ternyata lampu gereja menyala, saudara. Ketika dia masuk gereja, saudara, beberapa orang itu tersenyum-senyum gitu ya. Senyum-senyum lihat dia bingung. Kenapa orang lihat saya kok senyum-senyum? Dan ternyata, saudara, ada orang memberitahu, Bu, itu bedakannya itu kok celemotan di mana-mana. Bu, alisnya itu kok enggak simetris ya. Saudara-saudara, ibu ini malu, saudara-saudara, dan ibu ini bisa tahu mana letak kekurangannya dia, saudara. Nah, saudara-saudara, menginsyafkan itu seperti itu. Jadi, menginsyafkan itu seperti membawa orang dari gelap kemudian kepada terang, dan ketika dia ada di dalam terang, dia bisa mendapati dirinya apakah dia kotor atau bersih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan Roh Kudus kalau bekerja di dalam hidup seseorang, saudara, dia akan menginsyafkan kita. Jadi kita tahu apakah kita ini benar atau ada sesuatu yang kotor, ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga kita menyadari, oh, saya seperti ini. Dan kalau kita tahu bahwa kita kotor, segera kita berbenah diri, kita datang dan minta ampun kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya masih remaja, saudara-saudara, banyak orang mengenal saya adalah seorang pemudi yang baik karena saya nggak pernah neko-neko gitu ya. Saya tidak pernah pulang malam atau pagi, nggak pernah, saudara.
Saya tidak pernah keluar rumah lebih dari jam 7 malam. Pokoknya orang mengenal saya baiklah gitu ya. Saya waktu kecil ya nakalnya anak kecil gitu ya. Tetapi satu saat saudara-saudara, ketika saya bertemu dengan Yesus, saya mengalami kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, tiba-tiba saya mendapati bahwa diri saya ini adalah orang yang berdosa. Allah mengungkapkan beberapa hal yang oleh dunia dianggap kenakalan yang umum, dan tetapi ketika Roh Kudus menerangi hidup saya, ketika Roh Kudus menginsyafkan saya mendapati bahwa itu semua adalah dosa. Dan saat itu saya berdoa minta ampun kepada Tuhan. Dan kemudian saya tulis surat, karena waktu itu saya ada di luar kota. Saya tulis surat kepada orang tua saya, dan saya minta maaf, saya minta ampun. Saya mulai daftarkan apa saja yang pernah saya lakukan kepada orang tua saya, yang menyakiti orang tua saya dan Tuhan tentunya. Saudara-saudara, itu artinya Allah Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah Allah Roh Kudus itu betul-betul sudah saudara terima dan saudara menanggapi, di mana salah satu pekerjaannya adalah menginsafkan engkau dari dosa? Jadi kalau seorang yang mengatakan dirinya bahwa di dalam hidupnya ada Roh Kudus, tidak mungkin dia terus-menerus hidup di dalam dosa. Karena salah satu karya Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan kita akan segala dosa kita. Saudara-saudara, lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Firman Tuhan mengatakan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita. Di dalam memimpin kita ini ada unsur Roh Kudus mengajar kita. Saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah, luar biasa saudara-saudara. Dan di dalam memimpin ini ada unsur bahwa Dia mengajari kita. Roh Kudus mengajari kita tentang apa? Tentang kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tentang apa? Tentang kebenaran firman yang selama ini tertutup, terselubungi. Tetapi oleh karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan seseorang, saudara, Dia membuat kita mengerti tentang firman Tuhan. Mengerti bukan hanya sebatas intelektual kita tahu. Bukan hanya sekedar kita hafal ayat-ayat firman Tuhan, bukan. Tetapi mengerti di sini berbicara tentang kita betul-betul memahami kehendak Tuhan dari hati kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kemudian Roh Kudus juga mengingatkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, daya ingat manusia itu terbatas, saudara-saudara. Akan tetapi Roh Kudus itu dapat mengingatkan saat kita perlu firman Tuhan. Saudara, pernahkah saudara mendengarkan satu kesaksian? Ada anak sekolah minggu, saudara-saudara. Ketika dia kecil, saudara, dia itu adalah anak yang setia. Dia seringkali menghafal ayat-ayat firman yang diberikan oleh gurunya. Tetapi ketika dia dewasa, dia pergi ke benua lain, dia pergi ke Amerika, saudara, untuk sekolah, untuk bekerja. Dan ternyata di tempat itu, saudara-saudara, dia kemudian hidup bebas. Dia melakukan bermacam-macam dosa. Saudara, tahukah saudara, apakah Allah membiarkan dia? Tidak. Allah terus mengejar pemuda ini. Satu saat, saudara-saudara,
luar biasa. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu ketika engkau mendengar firman, ketika engkau membaca firman, perhatikan firman itu sungguh-sungguh dan simpan itu di dalam hatimu, saudara. Satu saat Roh Kudus akan mengingatkan engkau ketika engkau memerlukan lagi firman itu. Luar biasa, Tuhan baik dan Tuhan sangat baik. Saudara-saudara, dan yang ketiga, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Yang ketiga dan yang terakhir, Roh Kudus itu memberikan kuasa. Roh Kudus itu memberikan power untuk dapat menjadi saksi dan bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini adalah perkataan Yesus sendiri, saudara-saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu dapat menjadi saksi. Kamu menerima kuasa untuk apa? Untuk dapat menjadi saksi dan bersaksi. Saudara, dipenuhi Roh Kudus, dampak langsungnya adalah saudara dan saya dapat menjadi saksi dan bersaksi. Yang pertama saya ingin bahas menjadi saksi. Saudara, ketika Petrus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-47, nanti saudara bisa membacanya di sana, saudara-saudara. Saudara, ketika Petrus dipenuhi kuasa Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupannya, saudara-saudara,
macam-macam gitu. Satu saat pemudi ini percaya kepada Yesus, lahir baru, hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu adiknya itu menggoda. Ini hal sepele ya, adiknya menggoda, tetapi dia diam saja, dia tersenyum, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian adiknya itu berkata kepada orang tuanya, "Mah, sekarang kakak itu kalau saya godain gitu kok enggak marah ya? Sekarang kakak itu kalau saya godain gitu kok enggak bales ya?" Gitu. Saudara, perubahan hidup itu pertama-tama yang bisa merasakan itu adalah orang di rumah saudara. Suami, anak, orang tua saudara. Perubahan hidup itu juga harus terpancar ketika engkau bermasyarakat. Bagaimana dengan teman-temanmu, bagaimana dengan sahabatmu, bagaimana dengan orang-orang yang lain melihat kehidupan saudara dan saya. Apakah mereka melihat kesaksian yang hidup di dalam kehidupan saudara dan saya? Ini yang perlu kita renungkan di dalam hidup kita tiap-tiap hari, saudara-saudara semuanya. Nah saudara, dan yang terakhir saudara-saudara, Roh Kudus ini, kuasa Roh Kudus ini memberikan kuasa untuk apa? Bersaksi. Kalau tadi kuasa Roh Kudus ini memberikan kuasa untuk menjadi saksi yang hidup, dan kuasa Roh Kudus yang sama, dia memberikan kuasa untuk bersaksi kepada orang lain. Bersaksi itu artinya apa? Bersaksi itu artinya menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Yang kita sampaikan itu kabar baik, bukan kabar buruk, bukan gosip, bukan merumpi saudara-saudara, tetapi kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang kasih Allah yang besar kepada manusia. Kabar baik itu bicara tentang apa? Tentang pengampunan yang Allah berikan kepada setiap orang yang mau datang kepada Yesus. Kabar baik tentang apa? Tentang kelepasan dari segala ikatan-ikatan dosa di dalam Yesus Kristus. Kabar baik itu juga bicara tentang hidup kekal yang dapat diperoleh setiap orang kalau mereka percaya kepada Yesus Kristus. Itulah kabar baik. Dan saudara perhatikan, dan pemberitaan tentang kabar baik ini saudara, itu disertai dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib. Dan ini benar. Petrus saudara, orang yang biasa, mantan nelayan, orang sederhana saudara, dia diberi kuasa, dia diberi power, dia diberi keberanian yang luar biasa untuk memberitakan tentang Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang memberikan pengampunan dan kasih kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara, ini tugasnya siapa? Tugasnya saudara dan saya, saudara. Dan sekali lagi Roh Kudus itu memberikan satu dorongan, satu kuasa yang dahsyat menolong kita untuk kita dapat memberitakan kabar baik, kabar kesukaan itu. Saudara-saudara, ini satu kebenaran. Jadi saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, bukan untuk wah-wahan, bukan untuk pamer-pameran. Allah membaptis engkau dengan Roh Kudus. Allah memenuhi engkau dengan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus diam tinggal di dalam hidup saudara dan saya, dimaksudkan supaya saudara dan saya bisa menjadi saksi dan bersaksi kepada banyak orang. Dan ketahuilah sekali lagi, Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan tentang kuasa Roh Kudus, tentang pribadi Roh Kudus ini boleh memberkati hidup saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan engkau tidak sendirian.
sendirian. Engkau tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, tetapi Roh Kudus datang di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia menyertai saudara dan saya. Ini luar biasa, saudara. Dia, saudara-saudara, menginsafkan kita kalau kita gagal. Roh Kudus akan segera menginsafkan kita. Dia memimpin saudara dan saya. Dia mengajar kita. Dia mengingatkan kita akan setiap firman. Dia juga memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi dan bersaksi. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh engkau simpan di dalam hatimu. Mulai dari sekarang, jangan lagi mengabaikan Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen, saudara-saudara, mengabaikan keberadaan Roh Kudus. Jangan, saudara. Tetapi biarlah tiap hari engkau menyadari bahwa ada roh yang hebat, roh yang dahsyat, roh yang maha kuasa itu ada di dalam hidupmu, menyertaimu selama-lamanya. Dan jangan takut untuk menjadi saksi Tuhan dan bersaksi. Oleh karena apa? Engkau disertai dengan tanda-tanda ajaib yang dari Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan, biarlah Engkau terus berkuasa atas hidupku. Katakan kepada Tuhan, bersyukur untuk pekerjaan Roh Kudus yang terus-menerus bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia adalah pribadi yang hebat. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dia akan menolong saudara dan saya di dalam segala situasi, kondisi apapun. Mungkin di antara saudara ada yang sedih, ada yang berduka, ada yang tertekan. Saudara, jangan abaikan Roh Kudus. Roh Kudus siap untuk menolong, memberikan kelegaan kepada saudara. Haleluya, haleluya. Dan sekarang terimalah Roh Kudus. Saudara yang rindu dibaptis dengan kuasa Roh Kudus,
jalan keluar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu bersama di hadapan Tuhan dan terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.